Anda masih di Kompas Siang bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, unjuk rasa pecah di berbagai daerah. Kenaikan tunjangan DPR jadi musabab di tengah ekonomi rakyat yang makin mencekik. Di tengah demonstrasi, gesekan masyarakat dengan aparat terjadi akibat tragedi pengemudi ojol ditabrak kendaraan taktis polisi. Inilah liputan Dipo Investigasi. Gelombang perlawanan rakyat di akhir bulan kemerdekaan mencapai puncaknya. Aksi demonstrasi yang semula bertujuan untuk mengkritisi tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis justru berakhir tragis. Busur panah aspirasi kini berbelok ke arah Polri pasca insiden tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis polisi. Lalu akankah negara berbenah usai rakyat memperlihatkan gemuruh amarah? Inilah episode ke-40 Dipo Investigasi. Saya Dipo Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari lautan aksi demonstrasi perlawanan rakyat. Sangat luar biasa gitu. Ini merasa sedih, merasa terharu ya. Ini saya minta kepada negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, untuk bisa menyelesaikan masalah ini agar insya Allah ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya merasa kehilangan anak saya. Sosok Afan itu orangnya penyayang, baik sama orang tua. Dia tulang punggung juga sama saya. Saya akan tunjukkan saudara keributan yang kemudian pecah setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. 7 anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis dan menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dilakukan penempatan khusus di Div Propam Polri selama 20 hari. Lantas siapa ke-7 anggota Polri tersebut? Berdasarkan penjelasan dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, ke-7 anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis adalah Baraka Yohanes David, Baraka Jana Edi, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Bribka Rohmat, Aibda M. Rohyani, dan Kompol Kosmas Kajugai. Kadif Propam Polri juga merinci posisi dari ke-7 anggota Polri di dalam kendaraan taktis saat menabrak Afan Kurniawan. Bribka Rohmat adalah pengemudi dari kendaraan taktis Polri, sementara Kompol Kosmas berada di sebelah Bribka Rohmat yang tengah mengemudi. Sementara itu Aibda M. Rohyani, Bribtu Mardin, Bribtu Danang, Baraka Janaedi, dan Baraka Yohanes David berada di kursi belakang. Dalam pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, Bribka Rohmat menyebut alasan dirinya tidak menghentikan kendaraannya untuk menyelamatkan anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis. Sementara itu, Karopaprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto menegaskan 2 anggota Polri yang duduk di kursi depan kendaraan taktis yakni Kompol Kosmas Kajuge dan Bribka Rohmat terancam diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari institusi Polri. Kategori pelanggaran berat dilakukan oleh 1 Kompol K duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R selaku driver Lantis PJJ untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Saya gambarkan bahwa ini adalah situasi di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan. Bisa dilihat Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan Gubernur DKI Jakarta akan mendatangi rumah duka. Kita akan coba ikuti, saudara.
Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas. Saya sudah bersama dengan Koordinator Kontras, Mas Dimas Bagus Arya. Mas Dimas, terima kasih untuk waktunya, Mas. Ya, Mas Dipo, terima kasih. Mas, bahwa kita tahu dalam seminggu terakhir, di akhir bulan kemerdekaan, begitu banyak aksi demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh rakyat, mulai dari depan gedung parlemen hingga bahkan menyusur ke gedung-gedung aparat kita. Apa yang Kontras maknai terkait dengan hal ini? Ya, pertama ini sebenarnya adalah ekspresi kekecewaan warga negara atas rentetan peristiwa-peristiwa yang nir empatik gitu ya dari pejabat-pejabat publik. Gitu Nir empati. Kalau kita lihat kan secara berurutan gitu ya, dari mulai minggu lalu misalnya kenaikan tunjangan yang didapatkan oleh DPR RI, anggota-anggota dewan gitu kan. Lalu yang kedua juga ada permasalahan-permasalahan yang terakumulasi gitu ya, misalnya bagaimana proses legislasi yang buruk oleh anggota dewan kita, lalu juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata tidak terartikulasi dengan baik. Unjuk rasa tak lagi luapan aspirasi namun krisis kepercayaan kepada penguasa. Amarah rakyat yang meluas menjadi momentum negara untuk berbenah. Rakyat jaga rakyat, bersuara demi didengar negara. Janganlah terprovokasi demi tujuan menjaga demokrasi. Saya Dipon Bahagia. Sampai jumpa minggu depan.